Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series berjudul The Fall of the House of Usher tahun 2023, full season 8 episode. Sebagai gambaran, series ini menceritakan tentang hancurnya sebuah keluarga kriminal karena perjanjian di masa lalu. 6 anak bilioner bernama Roderick Usher meninggal hanya dalam waktu 2 minggu. Apa yang dimaksud perjanjian di masa lalu yang menghancurkan keluarga Usher? Mari kita bahas. Di awal series ini kita akan berada di sebuah gereja di mana saat ini sedang dilakukan pemakaman untuk 3 orang. Tidak banyak yang datang dan hanya ada bilioner Roderick Usher dan cucunya Lenore Usher. Ada juga pengacara keluarga yang bernama Arthur Pym. Kemudian kembaran Roderick yang bernama Madeline Usher dan juga istri kedua Roderick yang bernama Juno. Saat di sana, Roderick melihat seorang perempuan dengan topeng burung gagak yang berdiri di kejauhan. Namun saat cucunya berbalik, perempuan itu menghilang. Saat ia keluar gereja, reporter sudah menunggunya. Namun saat ia akan memasuki mobil, ia melihat badut menyeramkan yang membuatnya mimisan kemudian terjatuh. Di atas pagar, ia bisa melihat seekor burung gagak yang memperhatikannya. Waktu berlalu, seorang asisten kejaksaan bernama Auguste Dupin yang merupakan orang yang sedang menyelidiki kasus keluarga kriminal Usher. Ia diberitahu anak buahnya kalau Roderick ingin berbicara dengannya malam ini. Di malam hari, August pergi sendirian ke sebuah rumah yang terbengkalai. Di sana ia bertemu dengan Roderick yang mengundangnya. Bisa dibilang kalau mereka adalah musuh bebuyutan karena August telah bertahun-tahun mencoba menyerang keluarga Usher namun ia tidak pernah berhasil. Namun kali ini Roderick mengundang August karena ia sudah menang. Roderick ingin membuat sebuah pengakuan padanya kalau ia telah membunuh ke-6 anaknya. Sejauh yang August tahu tentang kematian anak Roderick adalah murni sebuah kecelakaan. Namun Roderick membantahnya kalau kenyataannya sangat berbeda dan karena itulah ia memanggilnya untuk memberitahu kebenaran ini. Pada tahun 1953, Roderick dan kembarannya Madeline tinggal di rumah ini dengan ibu mereka. Ibu mereka adalah seorang sekretaris pribadi untuk direktur utama sebuah perusahaan Fortunato Farmasi bernama William Longfellow. Kenyataannya William adalah ayah mereka, namun William tidak mengakui mereka dan bahkan melarang mereka untuk datang ke rumahnya. 10 tahun kemudian, ibu mereka sakit parah, namun karena ia adalah orang yang religius, ia tidak mau menggunakan obat atau memanggil dokter. Merasa putus asa, Usher Twins pergi menemui William untuk membujuk ibu mereka agar mau pergi ke dokter, namun yang mereka terima hanyalah hinaan. Keesokan harinya, ibu mereka meninggal setelah Madeline memeriksanya. Mereka memutuskan untuk mengubur ibu mereka di halaman rumah mereka hingga larut malam. Namun saat tengah malam, Roderick terbangun karena suara petir. Ia pergi memeriksa keluar dan ia terkejut karena makam ibunya telah hancur. Mereka memeriksanya dan mereka bisa melihat jejak kaki ibu mereka yang memasuki rumah. Saat mereka mencari ibu mereka menyerang Roderick dan mencekiknya. Mereka hanya bisa meminta maaf dan ibu mereka melepaskan cekikannya. Kemudian ia pergi ke rumah William. William yang kebetulan sedang berada di luar bertemu dengannya dan ibu mereka mencekiknya hingga mati. Kini kita maju ke 2 minggu sebelum August dan Roderick bertemu. August seperti biasa mencoba menuntut keluarga Usher yang merupakan pemimpin dari perusahaan raksasa Fortunato Farmasi. Tuntutannya adalah penyalahgunaan obat, misinformasi, percobaan ilegal, dan sebagainya. Sejauh ini tuntutan August tidak pernah berhasil karena kekuatan keluarga Usher yang terlalu kuat. Namun kali ini berbeda karena August berkata kalau ia memiliki informan dari keluarga Usher yang akan bersaksi. August tidak ingin memberitahu nama informannya karena informannya ini bisa berada dalam bahaya. Setelah sidang selesai, Roderick memanggil semua anggota keluarga Usher untuk melakukan meeting. Kini mari kita berkenalan dengan anak dari Roderick Usher. Anak pertamanya adalah Frederick Usher yang menjadi calon penerus Fortunato Farmasi.
Ia memiliki seorang istri bernama Morella dan mereka adalah orang tua dari satu-satunya cucu Roderick. Kemudian anak perempuan tertua Roderick bernama Tammy Asher yang memiliki perusahaan kosmetik bernama Goldbug yang akan segera rilis. Ia juga menikah dengan pria bernama Bill yang merupakan seorang influencer kesehatan. Kemudian seorang perempuan bernama Victorine yang merupakan seorang ahli bedah. Saat ini ia sedang mengembangkan jantung buatan namun masih belum berhasil. Berbeda dengan Frederick dan Tammy yang memiliki satu ibu, Victorine memiliki ibu yang berbeda. Kemudian pria bernama Leo yang merupakan seorang pembuat video game yang juga berasal dari ibu yang berbeda. Kemudian seorang perempuan bernama Camille yang merupakan PR head dari Fortunato Farmasi. Dan yang terakhir adalah pria bernama Perry yang datang lebih awal di pertemuan keluarga Asher. Ia mengajukan proposal pada Roderick dan juga Madeline untuk membuat sebuah klub eksklusif, namun ide ini ditolak mereka. Waktu berlalu, keluarga Asher pun berkumpul. Madeline tidak memiliki anak atau pasangan sehingga ia sendirian. Pertemuan ini adalah untuk membahas siapa informan yang August katakan saat sidang. Roderick memberi hadiah $50 juta bagi siapapun yang bisa menemukan informan ini. Kini kita flashback ke pesta tahun baru di tahun 1979. Madeline dan Roderick datang ke sebuah bar. Seorang bartender bernama Verna menyambut mereka dan ia bisa melihat tangan Roderick yang kotor. Madeline berkata kalau mereka ada di sini agar terlihat karena mereka telah melakukan sesuatu sebelumnya. Kembali ke 2 minggu sebelum pertemuan, tim penuntut Fortunato sedang berdiskusi dengan Frederick dan juga Arthur. Kemudian Perry yang terlambat juga mengikuti diskusi ini. Mereka membicarakan tentang sebuah pabrik milik Fortunato yang merusak lingkungan, namun tentunya Frederick membantahnya. Frederick berjanji kalau ia akan segera menghancurkan pabrik ini. Namun Perry memiliki rencana lain. Ia berencana membuat pesta eksklusif di pabrik ini sebelum dihancurkan dengan harapan jika ia berhasil mengumpulkan uang mungkin Roderick akan mensponsorinya. Di tempat lain, Victorine sedang mencoba jantung buatannya pada seekor simpanse, namun simpanse ini masih gagal. Roderick bersedia mendanai proyek ini jika Victorine bisa melakukan tes pada manusia, namun ia masih belum bisa memenuhinya. Sementara itu, Perry sedang menyiapkan pestanya. Pesta ini akan dipenuhi narkoba dan juga seks, dan pestanya akan dimulai di tengah malam saat hujan turun. Namun ternyata pabrik ini tidak memiliki sumber air. Perry tahu kalau pabrik ini memiliki tangki air di atap dan ia akan menggunakan air di tangki itu sebagai sumber hujan pestanya. Kini kita flashback ke masa muda Roderick. Saat ini Roderick bekerja di Fortunato Farmasi sebagai admin. Ia menemui direktur saat ini yang bernama Rufus Griswold. Roderick menemuinya untuk memberikannya proposal. Proposal Roderick adalah sebuah obat bernama Ligodon yang merupakan obat yang menghilangkan rasa sakit yang tidak memiliki efek samping dan non-adiktif. Roderick tidak membuat obat ini, namun ia memiliki teman kemis yang membuat obat ini. Namun proposalnya ini ditolak dan ia pulang ke apartemennya di mana Madeline dan istrinya yang bernama Annabelle Asher menunggunya. Saat ini Tammy dan Frederick sudah lahir dan mereka sedang kesulitan ekonomi. Roderick tertarik di dunia farmasi sementara Madeline lebih tertarik pada teknologi seperti algoritma dan kecerdasan buatan. Kembali ke 2 minggu yang lalu, Lenore mengunjungi Roderick yang sedang bersama Juno. Roderick pergi sebentar dan Lenore bertanya bagaimana Juno dan Roderick bisa bertemu. Juno menjelaskan kalau ia mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Kebetulan Roderick juga ada di rumah sakit dan Juno adalah seorang pecandu Ligodon yang merupakan obat yang dibuat Fortunato. Di tempat lain, Perry menemui Morella untuk mengundangnya ke pestanya. Morella adalah seorang mantan model dan pesta ini sangat eksklusif. Perry memberi undangan dalam bentuk sebuah ponsel sekali pakai. Morella menolaknya karena ia tahu kalau pesta ini adalah pesta seks, namun Perry tidak memaksanya. Di tempat lain, Tammy mengundang seorang perempuan ke rumahnya. Perempuan ini adalah seorang PSK dan ia ingin melihat suaminya melakukan sesuatu padanya sementara ia melihat. Sementara itu, Morella memutuskan untuk pergi ke pesta Perry dan tentunya ia tidak memberitahu suami dan anaknya. Karena pesta ini sangat eksklusif, mereka tidak boleh membawa ponsel dan harus menggunakan topeng.
Walau event utama belum dimulai namun pesta berjalan meriah. Perry menyambut Morella di pesta ini yang tampak bingung dan merasa bersalah. Namun di pesta ini pandangan Perry tertuju pada seorang perempuan berjubah merah dengan topeng tengkorak. Perry mengikutinya ke sebuah kamar. Perry tahu semua orang di pesta ini namun ia tidak tahu siapa perempuan ini. Namun perempuan ini pergi dan Perry tidak mengejarnya. Perempuan ini mendekati penjaga dan bartender dan membisikkan sesuatu. Kemudian mereka semua pergi dari tempat ini. Wanita ini juga menemui Morella dan berkata untuk pergi namun ia tidak menurutinya. Di saat yang sama, event utama akan dilakukan dengan menurunkan hujan. Namun ternyata yang turun bukanlah air melainkan cairan asam yang membakar semua orang di pesta ini dan membunuh mereka seketika. Saat hujan berhenti, perempuan misterius ini kembali dan ia memberikan topengnya pada Perry yang sedang sekarat. Waktu berlalu, polisi sudah memenuhi tempat ini. Arthur adalah orang pertama yang memasuki pabrik ini bahkan sebelum polisi. Di sana ia menemukan Perry yang menggunakan topeng tengkorak. Namun ternyata Morella adalah satu-satunya orang yang selamat dari pesta ini. Kembali ke masa sekarang, Roderick menjelaskan kalau cairan asam ini ia sembunyikan di tangki air agar tidak diketahui pihak berwajib dan membuangnya saat pabrik ini akan dihancurkan. Kembali ke 2 minggu yang lalu, Frederick ke rumah sakit di mana saat ini istrinya sedang sekarat. Roderick menyalahkan kejadian ini pada Frederick yang ia tugaskan untuk menghancurkan pabrik ini yang masih belum ia kerjakan. Sementara itu, Camille masih mencari informan dan meminta asistennya untuk menyelidiki Victorine. Mereka menemukan kalau simpanse uji coba Victorine tidak sesuai dengan data, dan target utama Camille adalah Victorine. Di tempat lain, Victorine menemui kekasihnya yang bernama Dr. Ruiz yang merupakan seorang ahli bedah yang hebat. Saat ini Victorine sedang tertekan karena desakan Roderick untuk segera menyelesaikan jantung buatan ini. Saat di sana, Victorine menabrak seorang perempuan bernama Pam. Perempuan ini memiliki masalah jantung dan Victorine berpikir kalau perempuan ini bersedia untuk dijadikan percobaan manusia untuk jantung buatannya. Flashback ke masa muda Roderick, ia menemui Rufus dan marah karena ia mencuri idenya. Rufus membeli perusahaan kemis pembuat Ligodon sehingga kini Ligodon adalah milik Fortunato. Namun Roderick tidak bisa melakukan apapun karena Rufus tidak melakukan hal ilegal. Namun sebagai gantinya, Rufus memberi cek senilai $500 untuknya. Dan jika Roderick terus memberikan ide yang baik, Rufus akan memberi akses cepat untuk menjadi petinggi perusahaan. Roderick menerima cek ini karena ia sangat membutuhkan uang walau ia merasa sakit hati pada Rufus. Namun Madeline menyarankannya untuk menjadi penjilat dan membuat Rufus mempercayainya dan saat itulah ia mengkhianatinya. Kembali ke 2 minggu yang lalu, Leo terbangun setelah berpesta namun ia kaget saat tangannya dipenuhi darah. Ia memeriksanya dan ternyata darah itu milik kucing kekasihnya yang mati dengan pisau di perutnya. Leo membersihkan noda darah di rumahnya dan saat kekasihnya bertanya di mana kucingnya, ia hanya menjawab kalau kucingnya kabur. Di tempat lain, Victorine menelpon Pam dan memberitahunya kalau perusahaannya sedang mengadakan percobaan jantung buatan yang mungkin bisa menyelamatkan hidupnya. Di tempat lain, Camille memecat asistennya karena kini mereka memiliki hubungan, dan karena itulah Camille harus memeriksa data Victorine sendirian. Sementara itu, Tammy kembali memanggil PSK yang biasa ia pesan namun yang datang adalah PSK baru bernama Candy untuk menggantikannya. Tammy memiliki fetis aneh untuk melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Di tempat lain, Camille pergi ke kantor Victorine sendirian. Namun di sana seorang penjaga perempuan melarangnya untuk masuk karena Camille seharusnya tidak berada di sini. Camille memaksanya untuk membuka pintu dan kali ini penjaga ini membiarkannya. Camille memasuki ruangan di mana Victorine menyimpan simpanse uji cobanya. Ia mengambil foto simpanse itu sebagai bukti kalau penelitiannya tidak berjalan lancar sehingga mungkin Victorine adalah informan yang dikatakan August. Namun penjaga itu menemuinya. Penjaga ini berbicara dan membuat Camille marah. Namun Camille sadar kalau perempuan ini aneh dan simpanse di sekitarnya juga menjadi aneh.
Penjaga ini menunjukkan dadanya yang memiliki luka bekas jahitan saat Camille akan mengambil foto yang ia lihat adalah simpanse yang menyerangnya. Keesokan harinya, dua pekerja lab datang ke kantor dan menemukan mayat Camille yang sudah tidak karuan dengan seekor simpanse yang tertawa melihat mereka. Di tempat lain, Leo pergi ke sebuah tempat penampungan hewan untuk mencari kucing hitam untuk menggantikan kucing kekasihnya yang mati. Dan ia berhasil menemukan kucing yang cocok sesuai yang ia butuhkan. Di tempat lain, Arthur menunjukkan rekaman CCTV dari lab pada Madeline dan Roderick. Lab ini tidak memiliki penjaga wanita sehingga seharusnya penjaga wanita sebelumnya tidak ada di sana. Namun mereka tidak bisa mengenali siapa perempuan ini. Tak lama kemudian, Roderick menemui Victorine untuk bertanya apa ia tahu sesuatu tentang kematian Camille, namun tentu ia tidak tahu apa-apa. Roderick bertanya apakah Victorine adalah informan, namun tentunya ia membantahnya. Selain itu, Roderick bertanya sejauh mana progres jantung buatannya. Victorine menjawab kalau jantung buatannya sudah bisa diuji coba pada manusia dan ini adalah progres yang Roderick tunggu selama ini. Di tempat lain, Arthur menemui Frederick dan memberinya ponsel Perry yang ia berikan pada Morella. Frederick tidak tahu ponsel ini dan Arthur memintanya untuk mencoba membuka ponsel ini karena mungkin mereka bisa menemukan sesuatu. Waktu berlalu, Roderick dan Madeline menemui foto petugas keamanan yang sudah diperjelas. Madeline ingat sesuatu dan ia pergi ke sebuah tempat kumuh dan menatap sebuah tembok dengan gambar seekor burung gagak di atasnya. Sementara itu, Roderick pergi ke basement gedung Fortunato dan menatap dinding bata di ruangan itu. Di tempat lain, Victorine sedang bersama Pam yang sudah setuju untuk menjadi percobaan pertama untuk uji coba jantung buatannya. Mundur ke masa muda Roderick, August muda menemui Roderick untuk memintai keterangan tentang Fortunato. August menunjukkan dokumen tentang efek samping uji coba mereka yang dipalsukan. Di salah satu dokumen ditandatangani Roderick padahal ia tidak pernah menandatanganinya. Namun ia menjawab kalau ia tidak mengingat kalau ia pernah menandatanganinya. Hal ini karena ia tidak ingin salah bicara dan takut dipecat karena ia sangat butuh uang untuk keluarganya. Dan August tidak memaksanya. Tak lama kemudian Roderick menemui Rufus dan memberitahunya tentang August. Rufus berkata kalau ia ingin Roderick tidak banyak tingkah dan mengikuti perintahnya. Dan dengan begitu mungkin ia bisa naik jabatan dengan cepat. Saat di rumah, Roderick membicarakan ini dengan istrinya dan Madeline. Istrinya ingin ia keluar dari Fortunato, namun ia sudah terlalu banyak tahu dan jika ia keluar maka ia akan dibunuh. Sementara Madeline menyarankan untuk menjilat Rufus lebih banyak dan membuat Rufus mempercayainya. Dan saat itulah ia akan menusuk Rufus. Kembali ke 2 minggu yang lalu, Frederick menemui Leo dan ini adalah kali pertama ia datang ke rumah Leo. Tujuannya ke sini adalah untuk meminta narkoba karena ia memang dikenal sebagai pecandu narkoba. Frederick ingin melupakan masalahnya karena selain istrinya sedang koma, ia juga baru tahu kalau istrinya memiliki ponsel kedua dan Leo memberinya sebungkus kokain. Di tempat lain, Tammy sedang berolahraga sambil melihat live stream suaminya. Namun di live stream itu ia melihat Candy yang ia sewa sebelumnya. Sementara itu, Leo yang kini sendirian di rumahnya terus menemukan bangkai hewan di rumahnya setelah membeli kucing hitam sebelumnya. Leo yang muak memanggil toko tempat ia membeli kucing ini. Ia menunjukkan tumpukan bangkai hewan yang kucing ini buru yang ia simpan di bathtub. Perempuan ini menemukan kalau kucing ini bersembunyi di dalam dinding. Namun tiba-tiba kucing ini muncul dan menyerangnya. Leo membalas dengan menusuk mata kucing ini. Kucing ini melarikan diri namun kini perempuan sebelumnya memiliki mata yang keluar. Perempuan ini menghilang dan kucing itu kembali ke dalam dinding. Leo yang sudah muak menghancurkan dinding rumahnya untuk mencari kucing itu. Saat malam tiba, rumah ini sudah hancur dengan Leo yang masih mengamuk. Kemudian Leo melihat kucing itu di pagar. Namun saat ia akan memukulnya, ia terjatuh dan tentunya membunuhnya seketika. Dan dengan begitu, 3 dari 6 anak Roderick sudah mati. Keesokan harinya, pemakaman Perry, Leo, dan Camille dilakukan bersamaan dan gereja dipenuhi dengan orang yang sedang berkabung. Di belakang gereja, Roderick bisa melihat seorang badut yang memperhatikannya.
Dan saat ia akan pulang, ia juga bisa melihat mayat anaknya dengan kondisi yang tragis sedang memperhatikannya. Di tempat lain, Lenore mengunjungi ibunya dan Morella sudah bisa berkomunikasi walau kondisinya masih kritis. Namun Frederick memutuskan untuk membawa Morella pulang dari rumah sakit walau dokter rumah sakit ini melarangnya. Di tempat lain, Victorine dan Ruiz bertengkar karena Ruiz tidak tahu kalau Victorine akan melakukan percobaan jantung cobaannya pada manusia padahal mereka belum siap. Ruiz memilih pergi dan Victorine yang marah hanya bisa melampiaskan amarahnya. Keesokan harinya, Victorine menyesali perbuatannya dan menghubungi Ruiz namun ia tidak mau menjawabnya. Namun kini ia terus mendengar suara denyitan yang membuatnya bingung. Sementara itu, August dan Arthur menemui jaksa. Arthur berpikir kalau informan yang disebutkan August membuat kematian pada 3 anak Roderick. Namun August masih tidak mau menyebutkan siapa informan yang ia maksud. Kembali ke masa sekarang, Roderick bertanya siapa informan ini karena ia masih belum tahu. August menjawab kalau ia tidak memiliki informan apapun karena ia berbohong. Roderick menjawab kalau strateginya bagus dan ia meminta August untuk tidak merasa bersalah atas kematian anaknya. Kembali ke masa muda Roderick, ia memanggil August dan ia setuju untuk membantu August untuk menjatuhkan Fortunato. Yang August butuhkan adalah berkas data yang bisa Roderick copy di basement gedung. Kembali ke 2 minggu yang lalu, Arthur menunjukkan 3 foto wanita misterius yang ditemui Perry, Camille, dan Leo sebelum mereka meninggal. Madeline ingat perempuan ini dan ia tahu kalau Roderick juga ingat namun ia membantahnya tentang pesta tahun baru 1979 yang mereka datangi. 40 tahun yang lalu setelah mereka pesta di kantor, Madeline dan Roderick pergi ke sebuah bar di dekat kantor dan Madeline ingin Arthur memeriksa bar ini. Di tempat lain, Tammy sedang bekerja dan ia mendengar penjaganya berbicara dengan seseorang namun penjaganya hanya kebingungan. Tammy kurang istirahat karena ia akan segera membuka perusahaan kosmetiknya. Tammy marah karena Bill menemui Candy di belakangnya namun tentunya Bill membantahnya. Mereka bertengkar dan Bill memutuskan untuk memutuskan hubungan mereka. Sementara itu, Roderick menemui Victorine di rumahnya. Victorine menyetel suara musik secara keras dan Roderick memintanya mengecilkannya. Namun saat ia mematikan musik, mereka mendengar suara denyitan. Namun Victorine melihat Ruiz dan mengejarnya, kemudian ia mengingat sesuatu. Saat Ruiz marah dan akan pergi, Victorine yang marah melemparkan sebuah benda dan tanpa sengaja benda itu mengenai Ruiz dan membuat kepalanya bocor. Sementara itu, Roderick mengikuti sumber suara denyitan itu yang ternyata berasal dari jantung buatan yang sedang dipakai mayat Ruiz. Namun Victorine telah kehilangan akal sehatnya dan berpikir kalau Ruiz masih hidup. Namun tiba-tiba ia menusuk dadanya sendiri dan bunuh diri tepat di depan Roderick. Waktu berlalu, Madeline menemui Roderick yang dipenuhi darah yang baru saja mengambil jantung buatan di tubuh Ruiz. Madeline tahu kalau ini adalah ulah Verna, bartender yang mereka temui di bar 40 tahun yang lalu. Mereka harus menghentikannya atau semua orang akan mati. Di tempat lain, Arthur sudah berada di rumah Victorine untuk memeriksanya dan ia menemukan berkas milik Pam dan membawanya pergi. Kemudian ia menelpon Madeline dan ia mengkonfirmasi kalau Pam adalah wanita yang sama seperti sebelumnya. Arthur pergi ke alamat di KTP itu namun ternyata alamat itu adalah rumah lama Roderick dan Madeline. Kembali ke 40 tahun yang lalu, Roderick bersedia untuk membantu August untuk menjatuhkan Fortunato dan ia akan membawa berkas di basement perusahaan. Annabelle tidak suka rencana ini namun ia sepenuhnya mempercayai suaminya. Kembali ke 2 minggu yang lalu, Arthur sudah mencari bar yang dimaksud Madeline namun ia tidak menemukan apapun. Namun dengan menggunakan teknologi untuk mencari wajah Verna, Arthur menemukan banyak fotonya bersama orang-orang kaya terkenal. Dan fotonya terus ada hingga di foto yang diambil di tahun 1901. Di tempat lain, Morella sudah bisa berbicara dan Lenore sangat senang. Kemudian ia memberitahu Frederick namun ia tidak terlihat khawatir. Saat Lenore tidak ada, Frederick yang marah pada Morella memasukkan kokain disuntikan dan memasukkannya pada selang infus Morella. Di tempat lain,
Pembukaan Goldbug akan segera dimulai dan Tammy terlihat khawatir. Madeline di sana untuk menenangkannya dan acara sudah akan dimulai dalam 5 menit. 5 menit berlalu, Tammy bingung karena ia melihat dirinya sedang berbicara di depan orang-orang. Namun ternyata itu hanyalah halusinasinya dan kini ia harus berbicara di depan umum dan situasi sekarang menjadi canggung. Namun dari layar di panggung ia melihat rekaman seks Bill dan PSK yang ia sewa sebagai bagian dari fetisnya. Tammy yang marah menghancurkan layar itu dan ia melihat dirinya sendiri kemudian melempar stand mic-nya yang mengenai Juno. Madeline bisa melihat Verna, namun saat ia menyentuhnya, Verna menghilang tepat di depannya. Waktu berlalu, Tammy sudah berada di rumahnya, namun ia terus melihat dirinya sendiri dan membuatnya kacau. Ia melihat dirinya di cermin di atas kasur, kemudian memukulnya. Cermin itu pecah dan sebuah pecahan kaca yang besar menusuk lehernya dan tentunya membunuhnya. Dan dengan begitu, kini tinggal Frederick, anak Roderick yang masih hidup. Kembali ke 40 tahun yang lalu, Roderick muda sudah mengumpulkan berkas yang August perlukan untuk menyerang Fortunato. Dan mereka sudah siap untuk menyerang dan akan segera melakukannya. Kembali ke 2 minggu yang lalu, Madeline menemui Arthur dan berkata kalau Roderick mengalami demensia sehingga ia tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Ia berpikir kalau sekarang saatnya ia yang memimpin Fortunato dan berubah menjadi perusahaan teknologi. Sementara itu, Roderick terus memaksa Frederick untuk segera menghancurkan pabrik tempat Perry mati yang masih belum dihancurkan. Kemudian saat di rumahnya, Frederick meminta pekerjanya untuk menghancurkan pabrik itu sekarang juga. Sebelum pergi, ia kembali menyuntikkan kokain di infus istrinya. Karena ia tidak ingin Morella berbicara, Frederick memotong lidah istrinya. Kembali ke 40 tahun yang lalu, August akan menyerang Fortunato dan menjadikan Roderick sebagai saksinya. Namun saat sidang dilakukan, Roderick mengkhianati August sehingga Fortunato memenangkan persidangan ini. Roderick ditangkap polisi karena telah membuat keterangan palsu tepat di depan Annabelle yang tidak tahu apa-apa. Saat di rumah, Madeline memberitahu Annabelle kalau ia sudah tahu rencana ini. Kini Roderick telah menjadi orang paling berharga di Fortunato. Namun Annabelle merasa ditipu padahal Roderick akan melakukan hal yang benar. Kembali ke 2 minggu yang lalu, Madeline pergi ke rumah lamanya sendirian. Di sana ia bertemu dengan Verna yang sudah menunggunya. Madeline menyerang Verna untuk membunuhnya, namun tiba-tiba Verna ada di tempat lain. Artinya Verna bukan manusia dan ia berkata kalau ia tahu masa depan keluarga Asher. Madeline ingin membuat perjanjian baru, namun Verna menjawab kalau bukan begitu caranya bekerja sehingga ia menolaknya. Di tempat lain, Frederick tiba di pabrik yang akan dihancurkan. Ia ingin menundanya 5 menit untuk mencari cincin istrinya di dalam. Namun saat di sana ia menjadi lumpuh karena terlalu banyak menggunakan narkoba. Kemudian seorang perempuan muncul dan mengambil walkie-talkie-nya. Menggunakan suara Frederick, ia meminta penghancuran pabrik ini dilakukan sekarang juga. Dan dengan begitu, Frederick mati bersamaan dengan hancurnya pabrik ini. Di tempat lain, Madeline menemui Roderick di basement Fortunato dan memberitahunya kalau Frederick sudah meninggal. Kini Roderick sudah tidak memiliki anak. Madeline meminta Roderick untuk bunuh diri dengan overdosis karena mungkin dengan begitu Madeline mungkin akan selamat. Dan Roderick setuju untuk melakukannya. Tak lama kemudian Roderick mati dan Madeline juga pergi. Namun sebuah tangan muncul dan menyentuhnya dan Roderick kembali hidup. Verna berkata kalau sekarang bukan saatnya Roderick untuk meninggal. Kini kita flashback ke 40 tahun yang lalu. Annabelle dan Roderick bertengkar karena ia kecewa dengan keputusannya untuk mengkhianati August. Annabelle berpikir kalau Roderick telah berubah sehingga ia memilih pergi. Beberapa hari kemudian, Roderick dan Madeline datang ke pesta akhir tahun Fortunato. Rufus menggunakan pakaian badut ungu dan menyambut Roderick seolah pahlawan. Rufus telah menjadikan Roderick tangan kanannya dan bahkan ia sudah memberitahu pemilik perusahaan. Madeline memberi Rufus sebuah minuman, kemudian ia menggodanya dan membawanya ke basement perusahaan yang masih sedang dibangun. Namun ternyata Rufus sedang diracuni dan tak sadarkan diri. Saat ia sadar, ia sedang diikat sementara Madeline dan Roderick sedang menyusun bata untuk mengurungnya.
Rencana Madeline adalah untuk membuat seolah Rufus menghilang sehingga Dewan akan memilih Roderick menjadi direktur menggantikannya yang kini sudah memiliki nama. Kemudian mereka pergi ke bar Verna sebagai alibi untuk menghilangkan jejak karena belum ada CCTV pada tahun ini. Namun Verna tahu kalau Madeline dan Roderick baru saja membunuh Rufus sehingga mereka sadar kalau Verna bukanlah manusia. Verna bertanya apa yang akan mereka lakukan untuk mendapatkan kekayaan dan kekuatan yang tidak pernah mereka bayangkan. Mereka bingung, namun Verna bertanya bagaimana jika mereka akan mendapatkan semua kekayaan dan kekuasaan yang mereka inginkan. Mereka juga tidak akan terkena hukuman apapun selama kehidupan mereka. Namun sebagai gantinya, biarkan keturunan mereka yang akan menanggung akibatnya. Yaitu sebelum mereka akan mati, semua keturunan mereka akan mati terlebih dahulu. Dan saat keluarga Asher sudah habis, saat itulah mereka akan mati dan mereka menyetujui perjanjian ini. Saat mereka pergi dari bar ini, yang mereka lihat hanyalah sebuah tembok dengan gambar burung gagak di atasnya, sama seperti yang Madeline lihat sebelumnya. Kembali ke 2 minggu yang lalu, semua anak Roderick sudah meninggal dan satu-satunya keturunannya yang masih hidup adalah cucunya Lenore. Saat di kamar tidur, Lenore bertemu dengan Verna. Verna memberitahu kalau ibunya membutuhkan 3 tahun untuk sembuh, namun pada akhirnya ia akan sembuh. Verna menyentuh dahi Lenore dan ia meninggal seketika. Dan itu adalah beberapa jam sebelum August dan Roderick bertemu. Orang terakhir di keluarga Roderick adalah Madeline. Madeline menemui Roderick di rumah lama mereka. Mereka berbicara dan Roderick meracuni Madeline dan membuatnya tak berdaya. Dan ia melakukan penguburan ala Ratu Mesir sesuai keinginan Madeline. Kembali ke masa sekarang, ternyata Madeline masih hidup dengan keadaan yang mengerikan. Madeline menyerang Roderick dan mencekiknya, sementara August pergi dari rumah karena tak lama kemudian rumah ini pun hancur. Dan dengan begitu tidak ada satupun darah keluarga Asher yang masih hidup. Dan dengan begitu series ini pun berakhir. Itulah alur cerita series The Fall of the House of Usher. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.